Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Nili sedang bertransaksi untuk pembelian Danau Dewa, ditemani oleh Lee Xingyun. Transaksi itu pun berhasil. Lee Xingyun berkata ke Nili, "Sejujurnya, kita bisa saja mengambil Danau Dewa ini dari mereka, tapi metode Nili jauh lebih baik. Mereka pantas ditolong dan tidak bisa diabaikan. Kita tidak bisa menindas orang lain hanya karena kekuatan." Nili pun setuju dengan pendapat Lee Xingyun. Nili terbang ke arah di mana Danau Dewa itu berada. Dia meminta Lee Xingyun untuk menunggunya sebentar. Lee Xingyun hanya memperhatikan Danau Dewa dari jauh, sambil berkata, dia terbang ke arah Danau Dewa lagi. Sesaat kemudian, Danau Dewa itu bergetar. Setelah itu diikuti dengan munculnya cahaya dari Danau Dewa. Hal itu membuat Lee Xingyun terkejut. Berpindah ke Danau Dewa, cahaya yang muncul sebelumnya disebabkan oleh Nili yang sedang memburu akar dewa. Saat ini, Nili sudah berhasil mendapatkan akar dewa, kemudian memasukkannya ke dalam lukisan bermil-mil sungai dan pegunungan. Lee Xingyun yang sebelumnya melihat dari kejauhan bertanya-tanya, apakah Nili menangkap sesuatu dari Danau Dewa? Berpindah ke Lee Xingyun. Nili yang sudah mendapatkan akar dewa kini kembali ke tempat Lee Xingyun. Lee Xingyun yang penasaran menanyakan, "Saudara Nili, apa itu?" Sambil dia mendekat ke Nili. Dia menanyakan, benda seperti apa yang ada di dalam Danau Dewa? Apa benda itu sama dengan yang kau tangkap dari Danau Dewa sebelumnya? Nili pun menjawab, benda itu adalah akar dewa. Tanpa benda tersebut, Danau Dewa bakalan cepat runtuh. Lee Xingyun yang mendengar itu hanya terdiam. Wajah Nili menjadi serius. Dia kembali berkata, kau tidak boleh menyebarkan informasi ini kepada siapapun. Kalau tidak, konsekuensinya akan sangat parah. Lee Xingyun pun terkejut. Wajahnya menegang. Dia berkata, aku mengerti, kau tenang saja. Nili pun mengajak Lee Xingyun untuk melanjutkannya. Transaksi yang dibuat oleh Nili terus berlanjut. Satu demi satu Danau Dewa dibeli oleh Nili. Dia tidak tahu berapa lama waktu berjalan. Nili pun berkata, aku sudah mendapatkan 7 akar dewa lagi. Perdagangan seperti ini cepat dan mudah. Dan yang paling penting, kita tidak menyinggung siapapun. Lee Xingyun menjawab, itu benar. Tapi hal ini bisa terjadi kalau kau kaya. Nili bertanya balik ke Lee Xingyun. Apa dia memiliki Danau Dewa yang ingin dia jual ke Nili? Lee Xingyun menjawab, aku tidak mau menyembunyikannya dari saudara Nili. Aku menguasai 3 Danau Dewa tingkat rendah. Mereka lumayan bagus dan bisa menghasilkan 20-30 ribu batu spiritual setiap tahunnya. Mereka adalah fondasi untuk pasukan besar yang dikendalikan oleh Lee Xingyun. Tapi kalau saudara Nili menginginkannya, Lee Xingyun bisa memberikannya 1. Mendengar itu, Nili tersenyum. Dia menjawab, tidak. Saudara Lee, kau terlalu baik. Aku bayar saja dengan 2000 batu spiritual. Bagaimana? Lee Xingyun menjawab, aku bersikeras ingin memberikannya padamu. Apalagi, kau sudah memberikanku roh iblis keturunan naga, tingkat pertumbuhan dewa. Kalau aku tidak bisa menawarkan Danau Dewa, meskipun itu tingkat rendah, aku merasa aku terlalu picik. Selain itu, aku juga sudah memperhatikan Danau Dewa yang tak berawak di kedalaman dunia luar. Sepertinya di sana ada Danau Dewa tingkat sedang. Satu-satunya masalah, Danau Dewa itu dijaga oleh monster iblis, keturunan naga. Dan aku masih pikir-pikir untuk menyerangnya. Kalau aku memberikan 1 Danau Dewaku, aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membawa saudara-saudaraku menyerang Danau Dewa tingkat sedang itu. Nili berkata, kalau kau belum pernah ke sana, monster iblis itu pasti cukup spesial. Nili mengatakan kalau dia tertarik dengan Danau Dewa tingkat sedang itu, dan meminta Lee Xingyun untuk membawanya melihat danau tersebut. Lee Xingyun terkejut. Dia berkata, saudara Nili, sebaiknya kau tidak pergi ke sana. Tempat itu terlalu berbahaya. Nili dengan penuh senyum menjawab, bahaya memang selalu muncul. Tapi aku sudah mendekati 2 pit, alam Heavenly Pit. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nili berkata, kalau Lee Xingyun bisa melindunginya dan membantunya mencapai jantung Danau Dewa, Nili akan sangat berterima kasih. Lee Xingyun berkata, oh, kau ingin pergi ke jantung Danau Dewa. Dibandingkan dengan menangkap dan mengelolanya, cara ini jauh lebih mudah. Ada banyak monster iblis keturunan naga yang berada di alam Heavenly Axis yang menjaganya. Bahkan ada 1 yang sudah berada di alam Dao Dragon. Kalau Lee Xingyun ingin mendapatkan Danau Dewa sedang itu, dia harus membentuk aliansi dengan pasukan lain. Tapi pembagian imbalannya tidak akan bisa lagi menjadi keputusannya sendiri.
Jadi untuk mendapatkan Dano Dewa, biayanya tidak sedikit, dan banyak saudara-saudaranya yang akan tewas. Itu sebabnya, Lee Xingyun masih pikir-pikir sampai sekarang. Tapi karena saudara Nili menginginkannya, Lee Xingyun akan melakukan perjalanan ke sana dengan saudara-saudaranya, dan membantu Nili untuk mendapatkan akar dewa dari Dano Dewa itu. Lee Xingyun pun bergegas pergi. Nili menyuruh Lee Xingyun menunggu. Dia bertanya, "Kita mau pergi sekarang?" Lee Xingyun menjawab, "Ah iya, kapan kau mau pergi ke sana?" Nili menjawab, 2 hari dari sekarang." Lee Xingyun menjawab, "Baiklah, aku akan mengumpulkan saudara-saudaraku untuk perjalanan ini. Aku akan membawamu ke Danau Dewaku dulu." Nili pun mengikuti Lee Xingyun ke Danau Dewanya. Sesaat kemudian, mereka akhirnya sampai di Danau Dewanya. Lee Xingyun menyapa anak buahnya. Mereka yang menjaga Danau Dewa menoleh dan menyadari kalau itu adalah bos mereka. Lee Xingyun pun menjelaskan semua kepada anak buahnya. Kemudian, beberapa anak buahnya pergi. Melihat itu, Nili akan menunggu sambil berlatih di Danau Dewa ini. Nili berjalan-jalan sebentar di sekitar Danau Dewa, sambil bergumam. "Sejak aku mendapatkan akar dewa, aku bisa merasakan jejak energi yang mengalir keluar dari lukisan bermil-mil sungai dan pegunungan." Nili berhenti dan duduk bersila. Dia mengambil posisi yang paling nyaman, kemudian menenangkan dirinya. Nili mulai berlatih dan menggunakan teknik Dewa Langit. Sesaat kemudian, Nili larut dalam pelatihannya. Mulai melayang, dia merasakan sesuatu yang ada di dalam ranah jiwanya. Dalam ranah jiwa Nili, tanaman menjalar yang sebelumnya berbunga perlahan-lahan bergetar. Sesaat kemudian, bunga yang sebelumnya masih kuncup perlahan-lahan mekar. Ketika bunga itu mekar, aura yang sangat kuat muncul. Nili merasakan panas. Ranah jiwanya seperti akan meledak. Nili tidak mengerti kenapa bisa menjadi seperti ini. Dia terus mencoba bertahan dari kondisi tersebut. Pit Soul dan ketiga roh iblis yang ada di dalam ranah jiwa Nili juga merasakan sakit dan tekanan dari energi tersebut. Perlahan-lahan, benih Pit Soul mulai muncul. Hingga akhirnya, ada 3 Pit Soul di dalam ranah jiwa Nili. Nili terkejut kalau dia sudah mencapai 3 pit, dan warna Pit Soul-nya yang ketiga adalah kuning. Ini aneh. Kultivasi Nili semakin tidak terkendali, terkadang sangat lambat, meskipun Nili sudah banyak menyerap energi langit dari batu spiritual. Tempo hari Nili malah naik peringkat, tanpa adanya tantangan sama sekali. Apa ini karena lukisan bermil-mil sungai dan pegunungan? Nili masih berusaha mengkonsolidasikan kultivasinya dulu. Waktu pun berlalu, kini matahari sudah terbit, dan pagi tiba. Dari arah timur, muncul seseorang yang mengarah ke Danau Dewa. Itu adalah Long Yuyin. Anak buah Lee Xingyun terbang menghadang Long Yuyin yang datang ke Danau Dewanya. Anak buah Lee Xingyun menanyakan, siapa orang yang datang tersebut? Long Yuyin memperkenalkan diri dan mengatakan, tujuannya datang ke tempat ini untuk mencari Nili. Salah satu anak buah Lee Xingyun berkata, "Mencari Tuan Muda Nili? Bagaimana kau tahu kalau dia ada di sini?" Long Yuyin menjawab, "Aku adalah muridnya." Anak buah Lee Xingyun menoleh dan bertanya kepada temannya, "Kudengar, Long Yuyin itu berasal dari keluarga Dragon Seal." Temannya menjawab, "Biarkan saja dia. Kultivasinya cuma berada di alam Heavenly Pit. Dia tidak menimbulkan bahaya." Mereka berkata ke Long Yuyin, "Tapi saat ini, Tuan Muda Nili sedang berlatih. Kau tidak bisa mengganggunya. Kau bisa duduk di sana untuk menunggu latihannya selesai." Long Yuyin pun dengan sopan mengikuti perkataannya. Dia terbang ke dataran Danau Dewa dan mencari tempat duduk untuk menunggu Nili. Long Yuyin merasakan tekanan yang sangat kuat. Sambil memandangi Nili, dia berpikir, pemahaman Nili soal martial Dao sudah mencapai ketinggian yang tidak bisa dibayangkan. Selain guru pertama Long Yuyin, Nili satu-satunya yang bisa Long Yuyin terima. Long Yuyin bergumam, hanya Nili yang bisa menuntunku untuk mencapai puncak martial Dao. Aku harus menjadi muridnya. Berpindah ke Nili, dia masih fokus dalam kultivasinya. Dalam ranah jiwanya, ketiga Pit Soul Nili masih mengitari tumbuhan merambat dalam ranah jiwanya. Kekuatan dalam ranah jiwa Nili mengalir melalui tanaman merambat. Kekuatan itu terus mengalir menuju roh iblis ketiganya, naga Jiao Suci bersayap darah. Roh iblis tersebut meraung, menerima kekuatan dari tanaman merambat. Sesaat kemudian, roh iblis naga suci naik tingkat. Saat ini, dia sudah mencapai 5 pit. Melihat hal itu, Nili terkejut. Kultivasi naga Jiao Sucinya juga meningkat pesat. Untungnya, antara Nili dan roh iblis tersebut terikat dengan jalar yang ada di dalam ranah jiwanya. Kalau tidak, roh iblis tersebut akan lepas. Nili harus segera memadatkan kultivasinya, dan tidak akan membiarkan roh iblis tersebut bertambah kuat. Dia tidak boleh membiarkan kekuatan naga Jiao Suci
meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan kultivasi Nili. Meskipun panda bertaring dan bayangan iblis milik Nili juga berada di 5 pit, namun kekuatan tempur naga Jiao Suci berkali-kali lipat lebih tinggi. Hal itu berkat tingkat pertumbuhannya berada di tingkat dewa. Suasana Danau Dewa masih tenang. Waktu juga terus berjalan. Sesaat, Nili selesai dalam latihannya. Perlahan-lahan, dia membuka matanya dan menghembuskan napas. Tapi Nili terkejut melihat Long Yuyin tepat berada di depannya. Dia menatap langsung ke wajah Nili. Kemudian, karena Long Yuyin menyadari Nili sudah sadar, Long Yuyin mulai menjauhkan wajahnya. Nili bertanya ke Long Yuyin, "Kenapa kau di sini?" Mereka berdua terdiam. Long Yuyin yang ditanya juga tidak menjawab. Akhirnya, Long Yuyin mendekat ke Nili. Dia berkata, "Aku sudah memikirkan soal ini sangat lama, dan aku sudah memutuskan kalau aku ingin kau menjadi guruku. Tolong terimalah aku menjadi muridmu." Mendengar permintaan Long Yuyin membuat Nili terkejut. Kemudian Nili berkata, "Ini bakalan bertentangan dengan tradisi. Kau adalah adik seperguruan dari guruku. Tapi kau malah memintaku untuk menjadi gurumu." Nili berdiri, kemudian dia melambaikan tangan ke arah Long Yuyin sambil berkata, "Lupakan saja." Long Yuyin berkata, "Tunggu, aku tidak peduli soal itu. Siapapun yang mencapai pemahaman soal martial Dao bisa menjadi seorang guru. Tolong, terimalah aku sebagai muridmu." Nili melirik ke arah Long Yuyin, dan dengan senyum mencurigakan, Nili berkata, "Kau serius? Kau ingin adik seperguruan guruku memanggilku guru?" Long Yuyin menjawab, "Aku tidak bercanda. Aku serius soal ini. Selama kau mau menerimaku sebagai muridmu, aku akan menyetujui apapun yang kau minta." Nili kembali menoleh ke Long Yuyin, dan kembali menanyakan, "Apakah kau serius?" Long Yuyin dengan tegas menjawab, "Tentu saja. Selama tidak mengkhianati sakti bulu ilahi dan keluargaku, apapun akan aku lakukan." Nili tersenyum jahat ke arah Long Yuyin, kemudian berjalan mendekatinya. Nili mendekatkan wajahnya ke wajah Long Yuyin, sambil bertanya, "Benaran?" Wajah Long Yuyin menjadi memerah. Dia menatap Nili, tapi belum menjawab. Nili terus menatap dan mendekatkan wajahnya. Kemudian Nili tertawa senang. Dia berbalik dengan kedua tangan di belakang kepalanya. Dengan santai, Nili berkata, "Baiklah kalau begitu." Mendengar itu, Long Yuyin tertegun. Nili kembali berkata, "Aku akan menerimamu sebagai muridku. Tapi itu tergantung hasilmu. Kalau aku tidak puas, aku akan mengeluarkanmu kapan saja." Long Yuyin berjalan mengikuti Nili, sambil berkata, "Kalau begitu, apakah guru bisa menuliskan kata pedang sekali lagi untukku?" Nili menjawab, "Aku tahu kau masih berpikir soal itu. Tapi hajar pedang itu tidak cocok untukku. Aku akan menuliskan kata lain yang bisa kau pahami." Nili terus berjalan, diikuti dengan Long Yuyin. Long Yuyin masih bersikeras, ingin mencobanya. Dia sangat penasaran, kenapa gue bisa, sedangkan dia tidak. Nili berkata, "Baiklah kalau begitu. Tapi ada ribuan jalan di martial Dao. Setiap orang memiliki sesuatu yang mereka kuasai. Membandingkan kekuranganmu dengan kelebihan orang lain adalah hal yang konyol untuk dilakukan." Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.